Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskeun. Baik, bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan membahas taktikal Persib yang menurut saya ada perbedaan dari beberapa pertandingan terakhir. Kita tahu bersama Persib dua kali berjaya menggunakan taktik defend to counter. Tapi seorang pelatih hanya mengandalkan satu taktik atau satu strategi pada saat kompetisi merupakan sesuatu yang sangat riskan. Karena apa? Karena perubahan taktik pasti diperlukan pada saat menghadapi beberapa lawan yang tidak sama, heterogen ya. Jadi setiap lawan juga pasti memiliki taktik-taktik yang berbeda pada saat menghadapi lawan yang papan bawah, papan atas, papan tengah, lawan yang bagus dalam defense, yang bagus dalam menyerang, pasti taktik itu akan selalu berbeda. Taktik itu dinamis, berbeda dengan strategi. Strategi itu diberikan pada saat pemain belum berada di atas lapangan. Nah, ruang ganti itu merupakan timing atau momen memberikan strategi di ruang ganti sebelum pertandingan dan pada jeda istirahat. Taktik lebih dinamis lagi. Taktik itu diberikan atau berjalan pada saat permainan berlangsung. Jadi ada dua perbedaan ya. Temanya mungkin sama tapi menjalankan skemanya berbeda. Nah, di beberapa pertandingan terakhir Persib tampil press build up. Kita bahas pertandingan kemarin lah terakhir ya. Persib menghadapi Bangkok benar-benar mengurung pertahanan Bangkok. Kenapa coba? Karena kalau saya lihat dari pengamatan saya, Persib sempat kebobolan melalui long ball, direct build up ya, dari belakang bola jauh ke depan, jadi gol pada saat melawan Lion City. Kemudian Bangkok juga memiliki skema yang sama dengan Lion City. Jadi hal untuk mengantisipasi permainan dari Bangkok sungguh di luar dugaan kita. Persib bukan bermain lebih ke belakang, mundur, tapi Persib justru mencegah upaya itu yang akan dilakukan oleh Bangkok. Bagaimana cara mencegahnya? Persib mencegah dengan cara melakukan press build up. Jadi press build up itu melakukan pressure di area pertahanan lawan. Jadi pada saat lawan ingin melakukan build up, permainan yang konstruktif, Persib sudah melakukan pressing di area itu sendiri. Jadi dari pemain belakang lawan, tengah, depan, atau bahkan pemain penjaga gawang lawan udah mulai di pressure. Nah itu namanya press build up ya. Jadi banyak keuntungan melakukan press build up. Pertama, lawan tidak akan berkembang dengan memainkan pola permainan yang konstruktif. Permainan untuk membangun dari serangan dari belakang ke tengah, hal itu udah mulai dicegah, udah mulai ada tekanan dari para pemain Persib. Yang kedua, keuntungannya jika bola itu berhasil direbut, jarak antara bola dan gawang lawan tidak terlalu jauh. Artinya pada saat Persib bisa merebut bola di area pertahanan Bangkok beberapa hari kemarin, peluang untuk mendekati gawang Bangkok lebih dekat. Nah makanya di pertandingan kemarin nggak ada long ball dari Persib, bahkan crossing juga kebanyakannya dari para fullback, terutama di sektor kanan ya. Putros yang paling banyak melakukan crossing lebih dari 5 kali, sedangkan Eliano beberapa kali juga dapat melakukan crossing. Nah, apa peran dua sayap ini? Kus ada yang nanya ya. Kus kok permainannya jadi ciga zaman Ciro gitu kan, beberapa pemain sayap kita yang dulu sempat lari, dribbling, akselerasi, sekarang sayap-sayap Persib pada saat melakukan permainan di atas lapangan tidak seperti dulu gitu kan. Ya itu karena ada perubahan taktikal. Pada saat Persib melakukan press build up, artinya kan pada saat Persib mampu merebut bola, transisi dari bertahan ke menyerang, jarak antara bola dengan gawang tidak terlalu jauh, sehingga space yang dimiliki oleh para pemain sayap juga tidak terlalu luas, sehingga bakal tidak mungkin ada bola-bola direct atau bola-bola daerah ke para pemain sayap kita. Makanya opsi melakukan crossing kebanyakan dari dua fullback early cross ya, dari belakang, dari tengah, kemudian melakukan crossing beberapa kali. Bahkan melawan Borneo pun Etam ya, nih perbedaannya pemain sayap Persib di musim ini nggak terlalu banyak yang berani bermain menusuk ke dalam. Ada Etam, ada Sadil, Baros. Sebenarnya mereka punya kemampuan untuk berani masuk ke dalam, melakukan akselerasi ke jantung pertahanan,
kemudian melakukan cutback atau melakukan finishing. Tapi jarang sekali hal ini terlihat di musim ini. Ketika bola di sayap, mereka seperti diinstruksikan untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti. 2 momen Beckham sempat capping pada saat main di kiri melawan Borneo, dia capping melakukan crossing ke Ramon. Pertama dapat ditepis, kedua jadi gol. Kenapa nggak masuk ke dalam gitu kan? Harusnya itu bisa menjadi perhatian buat kita. Nah, karena adanya instruksi untuk melakukan crossing tadi. Adapun bola-bola yang langsung masuk ke dalam itu biasanya bukan dari pemain sayap. Bola-bola truk pas, bola-bola visioner dari Tom Haye. Pada saat Eliano dapat peluang, bola-bola atas gitu kan, bola-bola. Jadi Persib sekarang lebih variatif. Oke, dulu zaman 2014 Mapai Gawir. Itu sebetulnya bukan hinaan, tapi merupakan ciri dari permainan Persib di musim itu. Karena mereka sangat kuat di sisi sayap ya, ada Tantan, Atep, M. Ridwan, Supardi, kadang-kadang Toncif juga ikut overlap. Nah, sekarang di 2024, 2025 Persib juga tangguh dengan defend to counter, serangan balik cepat. Ya, di situ yang diperlukan tentu pemain-pemain yang cepat mengalirkan bola ke depan, cepat mengeksekusi, cepat memberikan passing, cepat memberikan crossing daripada melakukan akselerasi dribbling yang kurang efektif. Jadi ada beberapa pemain yang tadinya banyak dribbling, banyak akselerasi, pada saat Bojan masuk, para pemain udah mulai menghilangkan kebiasaan itu. Ya contohnya Beckham. Beckham dulu sempat ada momen ya, saya lupa lagi lawan mana. Kalau yang ingat tahu boleh komentar. Pada saat serangan balik, Etam yang harus memberikan bola direct ke depan malah melakukan keeping. Itu makanya mungkin Abdul Aziz kenapa nggak masuk skema, karena dia selalu melakukan dribbling atau akselerasi atau memegang bola terlalu lama di lini tengah, sehingga lawan yang tadinya terlambat untuk turun atau sedikit menempatkan pemain pertahanan di lini belakang bisa melakukan transisi dengan baik, organize dari asalnya hanya 4 pemain belakang atau 2 pemain belakang. Ketika pemain kita pada saat serangan balik terlalu lama menguasai bola, transisi lawan akan berjalan dengan baik, sehingga untuk membongkar pertahanan mereka dibutuhkan waktu atau dibutuhkan permainan yang lebih sulit lagi karena mereka udah menumpuk lagi pemain di belakang. Nah, taktika melawan Bangkok kemarin, Bojan berani berspekulasi karena apa? Persib butuh poin. Nge-press di awal, dari menit awal bahkan saat peluit dibunyikan 4-1, artinya 4 pemain tengah, 1 pemain depan udah melakukan pressing ke lini pertahanan Bangkok. Ini yang jarang sekali terjadi di Liga. Ya karena untuk apa? Untuk mengantisipasi bola-bola long ball dari para pemain Bangkok yang sempat merepotkan barisan pertahanan Persib di Asia. Ya, itu kan salah satu upaya evaluasi dari yang pernah terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan Persib juga pasti menganalisis Bangkok bagaimana cara bermainnya, dan ternyata upaya untuk meredam permainan Bangkok adalah melakukan press build up atau melakukan pressing di area pertahanan Bangkok. Kemudian ada kontra strategi setelah Persib unggul. Persib jadi kembali menunggu zone defense, delay. Kenapa seperti itu? Karena kalau menurut saya pribadi, Persib hanya butuh poin 1 atau 3. Yang penting ada poin untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Sedangkan resikonya memang juga besar juga ya, tapi sebetulnya memang pada saat menyerang pun itu merupakan filosofi pertahanan terbaik itu adalah menyerang ya dari press build up itu ya. Dia melakukan press di depan, akhirnya tidak ada upaya dari Bangkok untuk melakukan penyerangan. Tapi kenapa Persib berani menunggu? Karena pemain-pemain yang masuk di babak kedua adalah pemain-pemain dengan tipikal bertahan yang kuat, termasuk Julio Cesar gitu kan. Jadi adanya merefresh tenaga pemain, stamina pemain itu merupakan sesuatu yang wajar.
Ini berbanding terbalik dengan kondisi di Liga. Liga biasanya sebaliknya, di Liga melakukan zone defense, delay, defense to counter, kemudian di babak kedua pada saat masih draw atau pada saat Persib kalah bisa remontada. Nah, itu di babak kedua biasanya Persib melakukan pressing, high pressing setelah kalah atau setelah kebobolan. Nah di AFC lawan Bangkok kemarin terbalik. Persib melakukan press di babak pertama, di babak kedua ada kontra strategi seperti zone defense, kebalikan dari press di babak pertama. Jadi seperti itu Bobotoh. Ada beberapa taktikal setelah melakukan lebih dari 20 pertandingan di musim ini ya, dari Liga, AFC, bahkan pertandingan di laga launching melawan tim dari Australia. Jadi Persib taktikalnya udah banyak, variasi serangan udah banyak, bahkan bukan cuma melalui sayap, crossing. Sekarang yang menjadi andalan adalah syuting jarak jauh. Terbukti Tom Haye beberapa kali bisa melakukan syuting, Luciano juga bahkan berujung gol. Dan yang saya patut apresiasi, Liga tidak salah menambah kuota pemain asing. Jadi tim-tim kita di AFC bisa bersaing. Kemarin 11 pemain utama Persib hampir semuanya pemain asing, diaspora dan naturalisasi marklocknya, hanya Teja yang benar-benar real full darah Indonesia. Nggak jadi masalah, nggak usah dibeda-bedain. Tapi hal ini bisa membuat persaingan di pertandingan Asia, membuat para tim-tim Indonesia berani bersaing. Ini patut diacungi jempol karena dengan kemenangan Persib di Asia, akhirnya ranking liga kita semakin naik. Itu sesuatu yang patut diapresiasi. Nggak ada hubungannya dengan liga ya. Dengan liga maksudnya kuota di liga, karena untuk bermain di liga kuotanya disamain semua. Tapi kan untuk di Asia semua pemain asing dibolehkan untuk bermain. Nah itu aja Bobotoh. Jadi ada beberapa perubahan taktikal dari Bojan, terutama di pertandingan terakhir, bahkan melawan Borneo juga kita sampai menit akhir terus melakukan pressure. Melawan Selangor FA melakukan pressure sampai kipernya blunder, terjadilah gol remontada. Jadi untuk masalah stamina Persib berarti nggak ada masalah ya. Untuk soal stamina Persib nggak ada masalah. Kemudian taktikal Persib bisa dibulak-balik, bertahan dulu atau menyerang dulu. Jadi semuanya dinamis soal taktikal ya. Terima kasih Bobotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.